Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya kalau baik semuanya. Nanti kalau ada yang kurang sehat, jangan sungkan-sungkan beritahu ibu, oke? Oke, Bu. Oke, sebelum itu ibu ingin kalian membersihkan sampah yang ada di sekitar kalian dan juga merapikan pakaian kalian terlebih dahulu. Bisa? Bisa, Bu. Oke, silakan kerjakan. Apakah sudah? Sudah, Bu. Oke, ibu akan cek apakah sudah bersih dan rapi apa belum ya. Oke, ternyata sudah bersih dan rapi semuanya. Kan kalau gini jadi enak dilihatnya. Kalian juga bisa nyaman belajarnya. Terus kalau rapi kayak gini kalian jadi kelihatan nih cantiknya, manisnya. Aduh. Oke, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini ya. Jadi, saat ibu panggil nama kalian, silakan angkat tangan kalian dan bilang hadir ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Alfiatu Sufia, Hadir, Bu. Angelin Tripalupi, Hadir, Bu. Anggia Putri, Hadir, Bu. Faradini, Hadir, Bu. Gandis Pramesti, Hadir, Bu. Indriani Anggita, Hadir, Bu. Razita, Hadir, Bu. Revalia Ayu, Hadir, Bu. Zara Melia. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya masuk semuanya ya. Ya, Bu. Oke, good job anak-anak ibu. Sekarang ibu mau tanya. Tadi pas kalian pagi-pagi kesini macet gak sih di jalan? Macet, Bu. Macet ya. Kalian pasti capek sekarang kan tadi habis kena macet, terus juga kalian belajar dulu kan sebelum sama ibu tadi sama guru yang lain. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Apa yang kalian lakukan hari ini tuh bakal berguna banget di masa depan. Mungkin sekarang nggak kerasa efeknya, tapi bakal kerasa banget nanti di kemudian hari. Oke? Kemarin kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Iya. Kemarin kita belajar mengenai peta pemetaan. Oke, bagus sekali Kak Tanu Ayu. Berarti sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang penginderaan jauh. Nah, sebelum itu, ibu di sini kan punya pesawat nih, mainan pesawat ya. Nah, sini nih ada kacanya nih, ada kacanya ya. Iya. Oke, kalau ibu terbangkan seperti ini, oke. Nah, maka yang ditangkap oleh kaca tersebut itu apa aja? Pemandangan kita yang lagi duduk, Bu. Oke, ada lagi? Karpet, Bu. Karpet, apa lagi? Meja, Bu. Meja, terus? Kursi, Bu. Kursi. Oke, pintar sekali anak-anak lagi, tepuk tangannya dong. Oke, tapi tadi kok ibu lihat yang di belakang kayak agak ngantuk gitu ya? Iya, Bu. Ngantuk, Bu. Oke, ibu ada ide nih biar kalian gak ngantuk lagi. Mau tahu idenya apa? Ide apa tuh, Bu? Idenya kita ice breaking dulu. Ya, kayaknya nggak seru ya, Bu. Loh, jangan salah. Kali ini ice breaking-nya pasti seru. Jadi ice breaking-nya itu kita tuh gamesnya itu kalian harus berpasangan dengan teman kalian dan hal ini membutuhkan kerjasama dan fokus. Oke? Oke, Bu. Langsung aja berdiri semua, tolong. Nah, karena ini jumlahnya 9 anak ya, maka ibu minta 1 anak buat temen ibu di depan. Saya, Bu. Mau. Oke, sini. Nah, jadi gamesnya itu kalian berpasangan dengan teman kalian. Silahkan berpasangan dulu, lihat pasangannya. Nah, kalian harus melihat saling berhadapan seperti ini dengan teman kalian ya.
Berhadapan ya. Lalu kalian tumpuk tangan kalian seperti ini dengan tangan kalian ini. Nah, saat ibu bilang naik, yang paling bawah ini naik. Nah, saat ibu bilang turun, yang paling atas ini turun. Gitu, paham semuanya? Paham. Jadi kamu sini aja ya sama ibu. Lihat teman-temanmu yang salah. Nah, ini tuh nanti makin lama makin cepet ya. Harus sesuai temponya, yang nggak sesuai tempo, oh apa saja ya. Oke, langsung aja kita mulai. Naik, turun, turun, naik, naik, turun, turun, naik, naik, turun, turun, naik, turun. Oke, yang di belakang bingung ya? Gak fokus kan? Iya. Iya. Yang benar silakan duduk kembali. Yang salah itu berdiri. Oke. Yang salah kena hukuman nih. Hukumannya kalian saling adu gombal. Jadi Anggia memberi Angelin gombalan, lalu Angelin juga membalas gombalan ke Anggia. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai. Silakan Anggia dulu. Jel, kamu kayak jam deh. Karena selalu kutunggu-tunggu. Oke, balas dong Angelin. Kakimu sakit gak, Gi? Enggak. Jalan boleh gak sih? Oke, silakan kembali tanya dong. Oke, kan sekarang sudah ice breaking kan? Berarti kan sudah nggak ngantuk lagi harusnya. Berarti kita akan langsung saja ke materi. Jadi materi kali ini kita akan membahas tentang penginderaan jauh, interpretasi citra. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang mendeliniasi objek pada citra satelit dan juga menginterpretasi citra penginderaan jauh. Nah, untuk model pembelajarannya itu, Ibu akan menggunakan project based learning. Oke, di sini perhatikan. Di sini ada video pembelajaran dan kalian akan simak baik-baik dan catat poinnya yang penting-penting, oke? Oke, Bu. Penginderaan jauh adalah teknik yang digunakan untuk mengamati fenomena di permukaan bumi tanpa bersentuhan langsung dengan objek yang diamati. Komponen dalam proses penginderaan jauh meliputi sumber tenaga, atmosfer, objek, sensor, wahana, pengolahan data, dan pengguna. Sumber tenaga dipancarkan oleh matahari dan dipantulkan objek atau yang dipancarkan sensor dan pantulannya ditangkap oleh sensor. Atmosfer berpengaruh terhadap spektrum yang digunakan dan hasil dari proses penginderaan jauh. Sensor berfungsi menerima dan merekam objek di permukaan bumi yang dipantulkan oleh sumber tenaga. Wahana adalah alat yang digunakan untuk membawa sensor dalam proses perekaman penginderaan jauh. Perolehan data dapat dilakukan melalui dua cara, manual, yaitu dengan interpretasi visual, dan digital dengan menggunakan komputer. Keahlian pengguna sangat berpengaruh terhadap kerincian, kehandalan, dan kesesuaian dengan kebutuhan yang diharapkan. Data penginderaan jauh merupakan foto-foto yang dipotret menggunakan wahana pesawat terbang, balon, maupun satelit. Foto udara merupakan data penginderaan jauh yang dipotret menggunakan pesawat terbang. Citra satelit merupakan data penginderaan jauh yang dipotret menggunakan
satelit. Citra satelit resolusi tinggi merupakan citra yang mampu memberikan gambaran objek secara detail atau rinci. Manfaat citra resolusi tinggi antara lain dapat digunakan untuk perencanaan transportasi, resettlement, tata ruang, fasilitas air minum, listrik, jalur hijau, parkir, dan lain-lain. Selain itu, peta kota sangat mudah diperbarui dengan biaya yang sangat murah, serta mengurangi survei lapangan. Lembaga pemerintah yang menyediakan data pengindaan jauh adalah LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Lembaga ini menyediakan data resolusi rendah, resolusi menengah, resolusi tinggi, data pengindaan jauh digunakan oleh pemerintah untuk pemantauan bidang kehutanan, pertanian, pertambangan, kemaritiman, tata ruang, mitigasi bencana alam, dan lain sebagainya. Data citra satelit resolusi sangat tinggi digunakan untuk pemetaan desa, pemetaan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri prioritas, serta penyusunan peta detail tata ruang. Oke, setelah kita menonton video pembelajaran ini, kita dapat mengetahui alat apa saja yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh. Selanjutnya, untuk mengambil objek, pastinya kita memerlukan interpretasi citra. Apa ya interpretasi citra itu? Nah, interpretasi citra adalah suatu proses mengidentifikasi suatu fenomena geosfer atau objek yang terekam pada citra
yang bertujuan untuk melakukan atau mendata informasi tanpa kita harus melakukan pengamatan langsung di lapangan. Selanjutnya kita akan mempelajari tahapan-tahapan interpretasi citra. Yang pertama ada deteksi, yaitu pengenalan objek. Yang kedua ada identifikasi, yaitu klasifikasi termasuk unsur apa objek tersebut. Nah, dalam tahapan ini memiliki 3 ciri utama. Yang pertama ciri visual yang terdiri dari ciri spasial dan spektral. Yang kedua ada ciri temporal, yaitu kita bisa melihat perubahan objek dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada ciri konseptual yang terdiri dari situs dan asosiasi. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan analisis, penilaian objek. Jadi kita bisa menarik kesimpulan dari hasil identifikasi yang telah akan kita identifikasi. Selanjutnya kita akan melihat contoh yang telah Ibu sediakan. Nah, interpretasi apa saja ya yang dapat kita gunakan dalam mengidentifikasi objek yang tampak pada permukaan bumi melalui citra ini? Ada yang tahu? Ya Bu, Ya, Rina? dengan melihat bentuknya Bu, kan itu bentuknya ada yang beda-beda, ada yang bulat, ada yang persegi panjang, ada yang linear memanjang, ada yang oval juga Bu. Oh Dah. ya, ada lagi? Saya Bu. Ya, Angel? Silakan. Dilihat dari ukurannya itu ada yang besar, ada yang Oh, kecil-kecil ya. gitu. Ini yang kecil ya. Ada lagi? Saya Bu. Ya, Farah? Saya bisa lihat pemukimannya, ada yang teratur sama yang ada yang berantakan. Oh ya, benar. Nah, ada lagi? Sudah? Saya Bu, Ya, silakan. jangan lihat garis-garisnya Bu. Garis-garisnya, kenapa? Ada yang mana yang Ada garis? yang lurus kayak jalan, yang linear gitu loh. Oh, yang panjang ini ya. Iya. Oke. Tadi kita sudah mengenali atau melakukan tahapan-tahapan interpretasi citra. Selanjutnya kita akan mempelajari 8 unsur interpretasi citra. Yang pertama ada rona dan warna, ukuran, tekstur, bentuk, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada rona, tingkat kecerahan objek. Bisa kita lihat ada objek yang berwarna gelap dan ada objek yang berwarna terang. Selanjutnya ada warna, kombinasi dari rona-rona panjang gelombang. Nah, bisa kita lihat di sini ada aliran air yang memiliki kuning kecoklatan dan warna hijau yang mengidentifikasi bahwa itu adalah tanaman. Selanjutnya ada bentuk. Kita bisa lihat dari citra melalui bentuknya saja atau variabel kualitatif yang kerangka objek. Jadi kita bisa lihat ada yang berbentuk bulat, ada objek yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Selanjutnya ukuran. Yang ini berkaitan dengan jarak, luas, tinggi, dan volume. Bisa kita lihat di sini ada 2 perbandingan objek. Ada objek yang memiliki ukuran besar dan ada yang kecil. Selanjutnya kita akan bahas tekstur. Nah, tekstur kita lihat saja di sini ada lapangan atau tanah lapang itu memiliki tekstur halus dan semak belukar memiliki tekstur sedang dan pepohonan, perkebunan atau hutan memiliki tekstur yang kasar. Pola ini kita ambil contoh adalah pemukiman. Nah, di sini ada pola yang tidak beraturan dan ada pola yang beraturan. Ada juga pola linear, yaitu memanjang. Contohnya pemukiman yang memanjang mengikuti aliran sungai atau rel kereta api, atau pola pemukiman memanjang mengikuti jalan. Selanjutnya kita akan bahas bayangan. Bayangan itu bagian gelap pada objek. Jadi bisa kita lihat di sini ada gedung Royal Plaza, bisa kita ketahui ya. Nah, di mana itu ada bagian gelap. Nah, ini menandakan bahwa objek tersebut memiliki ketinggian. Selanjutnya, situs dan asosiasi. Situs adalah kedudukan objek dengan lingkungan sekitar. Contohnya, tambak bersitus dengan laut. Dan asosiasi adalah hubungan objek dengan objek lainnya, yang mana kita contohkan gedung kampus yang berasosiasi dengan lapangan. Karena kalian mulai memahami 8 unsur interpretasi citra, untuk memperdalam pemahaman kalian, kita akan melakukan proyek sederhana.
Di sini Ibu telah menyiapkan LKPD buat kalian. Nah, ini dikerjakan dalam waktu sekitar 5 menit saja ya. Pertama, kita akan bentuk kelompok. Ibu sudah menentukan kelompoknya. Kelompok pertama terdiri dari Indriani Anggita, yang kedua Rajita Dwi Hoirina, dan Zahra Amelia. Kelompok 2 Faradini, Alfiatus, dan Revalia. Kelompok 3 Angelin Tripalupi, Anggia Putri, dan Gandis Pramesti. Silakan bentuk kelompoknya. Ya. Sedangkan Ibu akan membagikan LKPD. Kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Dan kelompok 3. Ini kasih Bu. Ya, perhatikan Ibu di depan. Bisa? Ya. Pertama, kalian lakukan mengisi identitas kalian pada kertas LKPD yang telah Ibu sediakan. Yang kedua, amati citra, ya, amati citra, kenali objek, kemudian lakukan delineasi pada objek yang kalian kenali, kemudian identifikasi unsur-unsur yang telah kita bahas, yang telah kita pelajari. Yang kedua, kalian lakukan diskusi dengan teman kelompoknya dan catat hasil diskusi kalian di kertas folio, ya, berisi nama, alat dan bahan, hasil identifikasi, dan kesimpulan. Kemudian lihat di sini ada kolom bayangan. Kalian bisa mengisi kolom ini ada atau tidaknya bayangan pada objek. Bisa dipahami? Jika ada pertanyaan, bisa bertanya kepada Ibu secara langsung, ya, dengan mengangkat tangan. Oke? LKPD ini dikerjakan selama 5 menit dan kalian hasil dan diskusi kalian presentasikan di depan selama 3 menit. Dikerjakan dari sekarang. Gimana kelompok 1? Apa ada pertanyaan? Insya Allah belum ada, Bu. Oh ya. Jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Iya, Bu. Kelompok 3 gimana? Ada pertanyaan atau kesulitan? Itu, Bu, bagian bayangan. Bayangan, kenapa? Mana objek yang kalian ingin identifikasi? Ini sama ini. Contohnya saja salah satu. Ini aja deh. Oh ini ya. Di sini kita lihat apa ada bayangan? Apa ada bagian gelap? Ini. Ada. Di bagian sini.
Oh begitu ya. Nah, bayangan itu adalah bagian gelap pada objek. Jadi misalkan kalian ingin mengidentifikasi objek, kalian lihat ada bagian gelap nggak di sekitar objek tersebut. Nah, itu bisa kalian isi pada kolom bayangan itu ada atau tidak. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Oke. Terima kasih. Ya. Kelompok 2 sudah banyak ya. Gimana? Apa ada pertanyaan? Iya, ada. Ya, Saya masih belum paham yang tentang situs. situs. Iya, Situs itu kedudukan suatu objek terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, situs objek mana yang ingin kalian identifikasi? Sawah. Kedudukan atas lingkungan sekitarnya. Bisa kita lihat sawah. Nah, lingkungan sekitarnya itu ada apa ya? adalah terbuka di jalan terus Ya, jadi bisa kalian isi kan? terima kasih Bu. Pemukit sawah. Asosiasi Masjid. oh iya sekolah bentuk persegi ukuran tekstur situs jalan kayak jalan lo ya asosiasinya Iya nggak sih? ya taman hotel warna-warna. Oke, karena waktunya telah habis ya. Ada yang belum selesai? Sudah ya? Oke, karena waktunya telah habis, selanjutnya kita akan mendengar presentasi dari kalian. Oke. Bisa dipersiapkan ya hasil presentasinya. Kelompok pertama yang maju adalah kelompok 3. Silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil delineasi interpretasi citra pada kelompok kami. Di sini kami menemukan 3 bentuk, yakni ada permukiman, sekolah, dan hotel. Nah, bisa ditunjuk mungkin? Ya. Objek yang pertama yaitu di sebelah sini ya teman-teman, ada pemukiman, dan untuk rona dan warnanya yaitu cerah. Untuk bentuknya sendiri memanjang, dan untuk ukurannya besar dan teksturnya kasar. Untuk polanya tidak beraturan, bayangannya tidak ada, situsnya yaitu sawah, asosiasinya masjid di sebelah sini. Untuk objek yang kedua yaitu sekolah, sekolahnya ada di sebelah sini. Untuk rona dan warnanya yaitu cerah, bentuknya persegi, ukurannya kecil, teksturnya kasar, polanya tidak beraturan, bayangannya tidak ada, situsnya dekat dengan jalan raya. Untuk asosiasinya yaitu di sini ada lapangan. Untuk selanjutnya ini ada hotel letaknya di sini. Untuk rona dan warnanya itu cerah,
bentuknya persegi panjang, terus ukurannya besar, teksturnya kasar, polanya beraturan, bayangannya ada, situsnya itu dekat dengan jalan, asosiasinya itu dekat dengan pabrik sebelahnya. Terima kasih, itu saja yang dapat kita sampaikan, Bu. Kesimpulannya bisa dibacakan? Untuk kesimpulannya itu dari hasil delineasi ini itu kelompok kami itu menemukan 3 objek, yaitu permukiman, sekolah, dan juga hotel. Selain itu, kelompok kami itu juga jadi tahu apa aja itu unsur dari interpretasi penginderaan jauh ini. Benar. Tambahan dari Ibu ya. Mungkin karena 3 saja, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain ingin menambahkan objek yang kurang dari mereka. Saya Ya, silakan Farah. mungkin sawah. Sawah. Sudah ada atau belum? Belum. Gimana? Ya, bisa ditambahkan kan? Mungkin misalkan ada waktu kalian bisa nambahkan sawah itu. Ada lagi? Sudah? Evaluasi dari Ibu dalam presentasi kalian sudah memahami ya, cukup baik. Kemudian dalam presentasi tolong suaranya agak dilantangkan ya, biar teman-teman sekalian bisa mendengar dengan baik. Oke. Bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan buat teman kalian. Selanjutnya yang akan presentasi kelompok 1. Silakan. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil delineasi kelompok kami. Di sini kami menemukan beberapa objek yang terdiri dari ini pemukiman, 1 pemukiman, terus 2 jalan, 3 masjid, terus yang keempat lapangan. Oke, silakan dijelaskan. Penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya. Untuk objek yang pertama adalah jalan. Sebelah sini warnanya gelap, warnanya hitam, bentuknya memanjang, kemudian ukurannya luas, teksturnya halus, polanya linear, bayangannya tidak ada, situsnya sawah, kemudian asosiasinya pemukiman. Objek yang kedua ada pemukiman. Di sebelah sini warnanya gelap, warnanya hitam, warnanya coklat, bentuknya persegi panjang, ukurannya besar, teksturnya kasar, polanya tidak beraturan, bayangannya tidak ada, situsnya hutan, asosiasinya jalan. Oke. Selanjutnya. Yang ketiga ada lapangan. Ini lapangannya ya. Warnanya gelap, warnanya hijau, bentuknya persegi panjang, ukurannya luas, teksturnya halus, polanya beraturan, bayangan tidak ada, situs dekat dengan sawah, asosiasinya pemukiman. Yang terakhir ada ini masjid. Warnanya terang, warnanya oranye, bentuknya persegi, ukurannya besar, teksturnya kasar, polanya beraturan, bayangan ada, situsnya dekat dengan hutan, asosiasinya pemukiman. Oke, kesimpulannya? Kesimpulannya dari hasil delineasi tersebut kita jadi tahu Bu cara mendelineasi yang ada pada kita, seperti kita dapat mengetahui unsur dalamnya seperti warna, terus bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Oke, benar ya. Mungkin penilaian dari Ibu, mungkin presentasi kalian mungkin suaranya agak dilantangkan ya, biar teman-teman bisa mendengar. Kemudian dalam presentasi jangan berbelakangi teman-teman ya, biar bisa ada interaksi dengan teman-teman ya.
Ada yang ingin menambahkan objek yang pada citra mereka? Apa ada yang kurang? Sepertinya hutan. Hutan. Ada sudah atau belum? Belum. Belum. Ya, hutan bisa ditambahkan ya. Ya Bu. Oke, cukup dari Ibu ya. Tolong ditutup. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman-teman. Selanjutnya kelompok 2 yang terakhir. Silakan presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami menemukan 5 objek, ada pantai, jalan, tambak, sawah, dan pemukiman. Untuk yang pertama yaitu pantai di sebelah sini. Ronanya terang, warnanya coklat muda, bentuknya memanjang, ukurannya besar, teksturnya kasar, polanya tidak beraturan, bayangannya tidak ada, situsnya dekat dengan pasir pantai. Asosiasinya yaitu mercusuar. Yang kedua yaitu tambak ikan di sebelah sini. Ronanya gelap, warnanya hitam, bentuknya persegi, ukurannya kecil, teksturnya halus, polanya beraturan, bayangannya tidak ada, situsnya dekat dengan pantai. Asosiasinya itu penjemuran ikan yang biru itu. Yang ketiga itu jalan raya. Warnanya gelap, warnanya hitam, bentuknya memanjang, ukurannya besar, teksturnya halus, polanya beraturan, bayangannya tidak ada, situsnya dekat dengan pantai. Asosiasinya pembensin. Nah, objek selanjutnya yaitu ada pemukiman. Teman-teman bisa lihat ya di sebelah sini memiliki rona yang terang, warnanya ada putih, orange, dan coklat. Bentuknya persegi panjang, ukurannya kecil, teksturnya kasar, polanya tidak beraturan, bayangannya ada tetapi kecil, situsnya lahan terbuka hijau, dan asosiasinya sawah. Objek selanjutnya yaitu ada sawah di sebelah sini. Memiliki rona yang gelap, warnanya hijau, bentuknya persegi, ukurannya besar, teksturnya halus, polanya beraturan, bayangan tidak ada, situsnya lahan terbuka hijau, dan berasosiasi dengan kantor perusahaan BBPPTP. Sekian. Simpulannya? Nah, dari sini kami dapat mengetahui bahwa unsur-unsur interpretasi citra itu berfungsi untuk mengetahui keadaan di permukaan bumi. Oke, alhamdulillah cukup bagus ya, udah 5 objek, sudah banyak juga. Dan Ibu rasa udah semuanya ya diidentifikasi. Penilaian dari Ibu mengenai presentasi, mungkin tempo pembicaranya bisa dilambatin lagi biar teman-teman bisa memahami ya. Dari Ibu cukup sih ya. Silakan tutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama buat kalian. Oke, dari penilaian Ibu untuk paling banyak mengidentifikasi dari kelompok 2 ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Untuk yang kelompok 3 itu kenapa ya? Atau kelompok 1 kurang banyak mengidentifikasi. Waktunya kurang, Bu. Waktunya kurang. Nggak cukup. Nggak cukup. Oke, ada lagi? Kelompok 1 mungkin? Kita kebanyakan diskusi Bu, Kebanyakan bingung diskusi. soalnya. Oh iya, benar. Mungkin di lain waktu kalian bisa membagi tugas. Ada yang mencatat, ada yang diskusi, dan ada yang mendelineasi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Karena pembelajarannya telah selesai, tugasnya tolong dikumpulkan kembali. Oke. Tuh. Nomor 2. Nomor 3. Karena pembelajaran kita telah selesai, harap kembali ke tempatnya masing-masing.
Sudah kembali kepada tempat duduknya masing-masing semua? Sudah, Bu. Di sini Ibu ingin mengapresiasi untuk kalian dulu terlebih dahulu untuk sudah memulai kelas ini dengan kondusif dan aktif. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Di sini Ibu memberikan apresiasi untuk kelompok 2 yang sudah mendapatkan 5 interpretasi citra. Mari beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1 dan 3 jangan berkecil hati, masih ada hari esok. Jadi tetap semangat ya semuanya. Ya, Bu. Baik, di sini Ibu ingin tanya, apakah kalian senang pada pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Semangat. Apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Saya Bu, Iya, Farah. saya jadi tahu menginterpretasi objek di citra dari bentuknya, ukurannya dan sebagainya. Ada yang lain? Ya Bu, Aduh. kita bisa mendelineasi suatu tempat Bu tadi. Ada yang lain? Ya. Saya jadi tahu kalau kita bisa lihat kondisi lingkungan sekitar secara real time. Ada lagi? Sudah nggak ada? Mari beri tepuk tangan untuk teman kalian. Di sini apakah ada yang kurang paham dengan penjelasannya Ibu tadi? Paham Bu. Ya, kenapa Anggi? Tadi kurang paham di bagian situs sama asosiasi. Wah, Anggia, kamu nggak dengerin ya tadi? Wah, iya kamu tadi tidur ya. Aku dengerin tapi cuma kurang paham aja. Oh, baik. Udah ya, jangan digituin ya temannya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang apa itu asosiasi dan situs. Situs adalah sebuah bentuk atau sebuah kedudukan dari objek terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Sedangkan asosiasi adalah kedudukan atau letak objek terhadap objek lainnya yang ada di sekelilingnya. Seperti itu, apakah paham Anggi? Belum, Bu. Untuk perbedaannya sendiri apa? Oke, perbedaannya itu terletak pada objeknya Anggi. Situs itu meletakkan objek itu pada lingkungan, sedangkan asosiasi itu objek lainnya yang didirikan oleh manusia atau yang dibangun oleh manusia, seperti itu. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan contohnya kembali. Di sini yaitu situsnya laut dan objeknya itu ada ikan, berarti tambak ikan terletak dekat dengan situs laut. Jadi yang situsnya adalah laut. Sedangkan asosiasi yaitu objek lainnya yaitu lapangan yang dibangun oleh manusia, dan objek lainnya yaitu ini gedung-gedung kan juga dibangun oleh manusia. Jadinya gedung kampus yang berasosiasi dengan lapangan, seperti itu. Apakah dipahami Anggi? Paham. Di sini Ibu ingin coba bertanya, apakah kalian masih ingat 8 unsur interpretasi citra? Akan dimulai dari Angel. Pola Bu, Faradini, Rona Bu, Sufi, Bayangan Bu, Hayu, ukuran Bu, Anggita, Warna, Bu. Lina, Bentuk Bu. Zahra, tekstur Bu, Gandis. Bentuk, Bu. Kan bentuk sudah Mbak. Situs, Bu. Baik, situs. Terakhir Mbak Anggia. Asosiasi, Bu. Baik. Jadi pintar sekali anak-anak Ibu udah mengingat 8 unsur interpretasi citra. Beri tepuk tangan untuk kalian dari sini. Oke, baik. Di sini Ibu akan menyimpulkan, kan kalian udah tahu tuh 8 unsur interpretasi citra. Di sini Ibu bakal menyimpulkan bahwasanya
Yang interpretasi citra adalah proses mengidentifikasi objek dari foto udara atau citra hasil penginderaan jauh untuk mengenali dan menilai objek yang tergambar. Interpretasi citra memiliki 8 unsur, yaitu rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Jadi seperti itu. Di sini apa hal yang paling menyenangkan dalam pembelajaran Ibu dalam interpretasi citra? Saya Bu, Iya, Farah? saya suka menginterpretasi citra, jadi saya merasa tertantang untuk mengenali objek-objeknya. Baik. Ada yang lain? Saya Bu, tadi kan ada kerja kelompok ya Bu ya. Nah, Iya. dari situ saya bisa belajar Bu cara kerja tim yang bagus itu gimana. Ada lagi? Ya. Saya jadi tahu kalau Google Earth itu bisa lihat kondisi lingkungan sekitar secara real time. Beri tepuk tangan untuk teman kalian yang udah menjawab. Di sini Ibu akan memberikan kalian post test. Dan post test ini dikerjakan dalam 1 menit ya. Baik Bu. Waktunya dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis. Baik, Ibu. Baik, sudah semua. Di sini Ibu akan memberikan tugas kalian untuk besok, yaitu membaca materi selanjutnya yaitu SIG, Sistem Informasi Geografi. Kalian pelajari dulu, nanti minggu depan Ibu akan mengevaluasi untuk bertanya lagi tentang apa itu SIG. Jadi jangan lupa untuk dibelajari ya. Ya, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa secara keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Jika ada kesalahan kata dari Ibu, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu.